saudara, bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan hal-hal yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan saya bisa sebutkan di sini pertama, terima kasih kepada Tuhan kami bisa kumpul keluarga. Sangat sukar kumpul keluarga. Anak saya yang paling tua tadinya dari Walla Walla pindah ke Kansas, sekarang ke Seattle. Dan yang kedua dia di Campion selama 4 tahun, itu 1 jam dari rumah saya, tapi jarang kita ketemu. Dan ini satu hal yang menarik bagi kami bisa ketemu keluarga di tempat ini. Amin. Yang kedua, terima kasih juga kepada saudara. Ini merupakan kesenangan bagi saya dan merupakan dream kami kalau bisa duduk dengan saudara belajar Alkitab. Amin. Merupakan tujuan kami. Tidak tahu kapan, tapi kami sudah berunding dengan istri. Mudah-mudahan tahun depan. Dan terima kasih sepanjang minggu ini kami sudah belajar Alkitab dari Rebo, hari Jumat malam, dan sekarang ini kita akan belajar juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada Frida, mana Frida? Di samping kita dapat makanan rohani, dapat makanan badani tadi malam. Dikasih makanan bawa pulang ke rumah. Baik, ini kesaksian pribadi ya. Tapi saya mau buka dengan 1 ayat, 2 ayat. Mari kita buka Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah dibuat kesudahan. Jadi Injil kita harus kabarkan. Nah, tadi malam kita telah pelajari Injil itu kita harus apa? Makan, kan? Jadi tidak mungkin juga kita akan kabarkan di luar kita tidak makan. Ya kan? Harus menjadi hidup dalam kehidupan kita baru kita bisa kabarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana mereka bisa melihat kita? Dari buah-buah. Jadi Injil yang kita makan itu akan menghasilkan buah-buah seperti pelajaran yang kita sering dan Randy sering ulang-ulangi. Jadi harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh bagaimana kita bisa disaksi di luar? Karena orang bukan mendengar kan? Lihat. Jadi kita bisa bawa kabarkan dengan firman Tuhan kita pelajari, kita makan, dan kita punya kehidupan juga. Jadi menjadi kesaksian kepada orang lain. Dan penting juga untuk bersaksi. Nyonya White berulang-ulang dia bilang, walaupun kesaksian itu hanya itu saja, ya kan? Ada di mana itu buku apa itu? Walaupun hanya itu saja, kita perlu untuk bersaksi. Walaupun kesaksian kita sama, kalau kita ada kesaksian lain, ya kan? Tapi tidak mungkin kan sebenarnya. Tapi walaupun kita punya kesaksian sama, kita harus bersaksi. Kan? Ayat yang kedua kita baca di 2 Timotius 8 ayat 13. Ayat 8, 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini ya nasihat Paulus kepada Timotius. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang nyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar
daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 13. 8 sampai 13. Hold fast. Jadi dia bilang jangan malu. Jangan malu. 8 sampai 13. Apa yang kita sudah terima, kita bagikan. Kalau kita belum bisa berkhotbah kepada mereka, maka tunjukkan apa? Kehidupan kita. Dan Rasul Paulus katakan kepada Timotius, peganglah itu. Ya. Nah, ini yang kita berada di sini. Nah, tadi malam kita sudah belajar dengan Randy, dan itu pelajaran yang sudah lalu kan? Sudah pernah kita pelajari. Tapi saya lihat tadi malam banyak pertanyaan juga walaupun sudah belajar. Jadi apa yang kita pelajari jangan kita cuma tulis saja gitu. Kita belajar lagi di rumah, ya kan? Dan hidupkan. Karena begini, ngapain kita ada di sini belajar Alkitab, Roh Nubuat, tapi waktu orang lain tanya kita nggak tahu ya. Jangan sampai begitu. Kita harus tahu bisa menjawab pertanyaan mereka. Itu sebabnya kita ada di situ. Tapi itu kan step by step ini namanya. Saya punya konsep seperti ibu yang sini bilang. Saya ingin tahu Daniel dan Wahyu. Tapi saya nggak bisa. Karena saya lihat di rumah bukunya terlalu banyak di rumah. Hanya saya mulai buang buku-buku yang lain, nggak perlu buang. Jadi saya hanya fokus kepada Alkitab dan Roh Nubuat. Apa yang lain-lain. Kalau kita tidak tahu mengenai Daniel, pelan-pelan. Apa yang kita tahu kita hidupkan. Kalau kita bisa kasih tahu apa yang kita tahu, kalau kita nggak bisa kasih tahu apa yang kita pelajari, dengan kehidupan kita juga orang bisa melihat. Nah, saya mau cerita sedikit. Sampai berapa lama saya? Masalahnya 30 menit. Saya sudah lewat 10 menit ya. Apa-apa dari Colorado sampai jam 10. 30. Oke. Oh, banyak waktu. Banyak saudara sudah tahu pengalaman saya bagaimana mengenal kebenaran ini. Mungkin Randy sudah pernah cerita bagaimana saya mengenal, menemukan kebenaran ini dan ikuti kebenaran ini. Saya tinggal di Denver ya. Denver itu high level, mungkin lebih tinggi dari Big Bear ya, Len? 5,000 feet. 4,000 ya, lebih tinggi. Enak nggak kalau tinggal di atas gunung? Enak kan? Rumah-rumah di atas gunung kebanyakan mahal-mahal itu. Rumah-rumah di Loma Linda sini. Ya. Aspen ya. Ada gunung tertinggi sana, namanya Mount Evan. Tinggal di atas gunung itu sangat indah memang kalau lihat ke bawah pemandangannya. Memang saya berada dalam posisi di atas juga, ya. Di atas gunung juga. Di atas gunung. Saya kasih contoh, satu saya ketua jemaat. Itu suatu posisi yang tinggi bukan di gereja. Dan posisi seperti itu, kenapa itu sangat penting? Lihat aja orang berantem kalau untuk mendapatkan posisi sebagai ketua ya. Tidak normal-normal aja. Nah, orang berantem dalam posisi. Dan saya pada di posisi itu, di posisi yang tinggi di dalam jemaat. Saya juga dalam posisi keluarga, saya ketua rukun keluarga. Saya punya istri pribadi. Budi. Oh sorry, Budi mau join coba. Budi Rusli. But I can make it. Ya, boleh tolong bilang gimana dia bisa masuk. Si Budi. Oh belum. Oke, bilang aja deh nanti kalau lagi. Kalau balik. Jadi saya bukan mau tonjolkan saya, kenapa? Saya mau ceritakan bagaimana saya kenal kebenaran. Jadi saya berada dalam posisi yang tinggi di atas gunung, jadi didorong orang.
Enak nggak kalau saudara ada di atas gunung terus didorong orang, jatuh ke bawah? Enak nggak? Nggak enak tuh. Jatuh dari posisi, jangankan di gunung, 3 meter ke atas saja jatuh ke bawah, rolling ke bawah, itu sakit loh. Jadi sementara saya jatuh ke bawah, nah di sini saya melihat di atas gunung sebelah sana ada light, ya, ada light. Tapi saya mau kasih tahu posisi sekarang ini, saya sudah jatuh ke bawah. Tapi setelah saya ada di dataran bawah ini, ternyata untuk mencapai gunung yang ada light di sana, wah banyak wall juga. Wow, banyak wall juga rupanya. Dan saya merasa baru 1-2 wall mungkin yang saya bisa hancurkan. Banyak rupanya. Tetapi ada wall, ada light di sana yang saya harus capai. Nah, kadang-kadang saya terpikir itu untuk kembali. Terpikir kembali. Tapi saya bersyukur, berterima kasih kepada saudara. Dan ini saya punya personal story. Dengan kehadiran saudara-saudara datang ke Denver, suka call saya, ya, Leli suka call saya, itu sangat menguatkan. Tapi saya suka terpikir untuk kembali ke belakang. Tapi waktu saya melihat ke belakang, wow, bukan lagi gunung yang di belakang, malah jurang di belakang. Malah jurang yang di belakang yang gelap. Mau nggak ke situ? Kalau gunung masih boleh gitu. Tapi saya melihat seperti jurang yang dalam, yang gelap. Wah, saya teringat Ellen White waktu dia lihat pemandangan surga. Dia sudah tidak mau turun lagi kan dari surga. Waktu dia ke dunia, dia lihat, waduh gelapnya dunia ini. Itulah jadi hiburan saya. Sedangkan Ellen White sudah nggak mau turun ke dunia. Jadi waktu saya lihat ke belakang, wah saya mesti maju biar. Nah, sekarang posisi saya itu ada di sini. Jadi sudah ada di dataran, tapi masih banyak wall yang saya mesti pecahkan, ya, dobrak itu wall. Saya juga berterima kasih kepada Cora. Cora pernah mention nama saya kan. Kalau ke Denver jangan lupa James. Nah gitu. Ada kan Cora pernah mention saya? Jangan lupa James. Jadi itu bukan secara kebetulan, saudara. Itu juga adalah bisikan Tuhan. Karena saya juga Tuhan masih ingat, walaupun saya di jalan yang salah, tapi Tuhan masih ingat. Gitu. Karena kebetulan saya ini tidak puas dengan keadaan yang saya sebelumnya. Di tempat saya berbakti, di mana saya berada, saya tidak pernah merasa puas. Saya kasih contoh, saya ini sudah pindah-pindah berapa state. Dan saya sudah pindah-pindah gereja dan saya tidak pernah merasa puas. Saya kasih contoh, saya di Denver aja, saya pernah membuat 3 gereja di sana. Bukan ikut dengan membuat 3 gereja. Jadi saya waktu di sana tiba, saya buka dengan teman-teman, buka satu gereja yang namanya Live Soul. 1,5 tahun saya di situ, ya saya tidak merasa buat pindah lagi dengan gereja yang lain. 3 kali di. Jadi saya mau katakan kepada saudara, saya tidak pernah merasa kepuasan di dalam mempelajari akan kebenaran. Saya tidak pernah. Dan mungkin hal ini yang Tuhan ingatkan kepada Cora. Tolong lihat, ingat James ada di sana. Karena saya pernah respon sama Cora waktu perbincangan antara Randy dan Suntara, sempat baca-baca dan saya bilang, Cor, go forward. So what? Nah gitu bro. Jadi dengan kata-kata itu Cora ingat saya gitu. Tapi bukan karena hubungan saya dengan Cora, saya dengan Cora tidak pernah satu kelas sama Cora. Kami tidak pernah sama-sama. Saya hanya satu proyek yang kami kerjakan bersama Cora, yaitu membangun satu rumah guru di SLA. Kebetulan saya ketua Ilansa Colorado dan Cora di sini. Itu saya hubungan kami dengan Cora. Dan terima kasih karena Cora mengingatkan nama saya untuk saudara bisa ingat saya di sini. Jadi dengan ketidakpuasan saya itu saya coba mencari. Jadi waktu Randy datang pertama, ada teman yang datang kepada saya, mau dengar Randy? Saya bilang, saya dengar siapa aja.
namanya orang membawakan firman Tuhan kan, why not? Dan saya mulai baca, mulai pelajari. Kayak datang kedua kali, saya masih pelajari, saya masih baca, saya masih ikuti. Tapi saya belum mengambil keputusan bahwa ini benar atau tidak. Dan saya belum mengambil keputusan untuk ikut. Karena saya harus jelas betul. Waktu datang ketiga kalinya, bersama Yo Roger tuh kan. Nah itulah baru saya mengambil keputusan bahwa ini kekamaian yang berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Setelah saya mengambil satu keputusan untuk ikut, nah inilah yang saya mau katakan tadi. Wah, rupanya wall-nya banyak sekali yang saya harus lewati. Jadi contohnya saya berada di jalan yang lebar, tiba-tiba masuk jalan yang kecil. Tadinya di jalan lebar itu pikulan saya, wah, cuman sedikit. Mungkin 2 bag pikulan saya. Waktu masuk di jalan lebih, wah, makin berat rupanya. Jadi setan juga itu pintar, setan. Waktu di jalan-jalan lebar dia kasih yang sedikit-sedikit aja. Waktu di jalan sempit dia bilang, yuk mau pikul, nah nih ditambah lagi rupanya. Nah memang agak berat saudara untuk meninggalkan posisi. Saya katakan seperti tadi, saya pinginnya mau kembali lagi gitu. Mau kembali lagi ke semula. Dan ada beberapa grup teman-teman saya mengajak saya kembali. Tapi untuk mempersingkat pembicaraan saya, inilah yang dapat yang menghibur saya. Dengan membaca yang dibawa Randy, saya coba baca-baca sudah hampir selesai. Dan saya mau ambil kutipannya di sini ya. Ini yang menghibur saya, kenapa saya akhirnya bertekad untuk ikut all the way. All the way. Ada, saya rasa sudah baca ini mengenai gembala-gembala palsu, sudah baca kan? Jadi ada, ini cuman pendek deh, cuman 3 lembar, 3 page. Saya mau baca page yang kedua terakhir dengan yang paling terakhir. Di page pertama dia bilang, ini gembala-gembala palsu ini, mereka tidak, saya baca ya. Saya melihat bahwa nabi-nabi ini bagaikan serigala di padang gurun. Mereka belum memasuki celah-celah. Mereka belum membangun pagar supaya umat Allah dapat bertahan dalam peperangan pada hari Tuhan. Kalau kita lihat pagar itu, kita ingat apa? Ayub kan? Ingat Ayub kan? Ya kan? Tuhan kasih pagar sama Ayub kan? Nah kalau kita membangun pagar, kita cuma biarkan pagar begitu aja, apa kita mesti maintain pagarnya? Maintain. Jadi Tuhan itu kasih pagar sama kita, tapi kita mesti maintain. Bukan berarti saudara biarkan aja. Tuhan kasih pagar kok boleh melangkah sedikit? Nggak boleh lah. Jadi ada pagar yang Tuhan kasih itu kita mesti maintain. Kalau bisa dipertinggi, supaya jangan masuk ke, ya kan? Supaya kita feel safe. Jadi pagar yang Tuhan, hebat Tuhan kita itu. Sudah kasih pagar sama kita, tapi kadang-kadang manusia mau lompat juga. Semuanya mau lompat juga, suka kasih pagar, mau suka lompat. Dan pagar ini, setan tahu, cuma dia juga nggak bisa lompat. Setan nggak bisa lompat, kecuali kita yang lompat keluar. Kalau kita lompat keluar, baru dia bisa makan gitu. Tapi dia bisa minta izin Tuhan itu. Nggak tahu kalau kita bisa dibikin begitu seperti Ayub. Coba cabut dulu pakai. Tetapi Nyonya White sangat jelas. Dia bilang, orang punya pendeta-pendeta ini tidak maintain pagar itu. Dan kita mesti maintain pagar itu. Jangan kita biarkan. Kalau tidak, wah bahaya itu. Itu di page pertama. Nah, apa yang menghiburkan saya ini nih. Kelompok-kelompok yang mengaku orang Advent, ini di halaman berikut. Kelompok-kelompok yang mengaku orang-orang Advent, yang berlainan-lainan itu masing-masing hanya memiliki sedikit kebenaran. Jadi mereka ada kebenarannya. Saya kasih contoh begini. Kalau di gereja saya contohnya, mereka tahu kita Advent.
Mereka tahu kita tidak makan ini, makan itu, tidak merokok. Itu target kecil kan? Tapi sayangnya hanya itu saja. Orang tahu mereka ini SDA, mereka tidak makan ini, makan ini, tusikan sahabat. Tadi sampai sini. Dan Ellen White jelas bilang, hanya sedikit kebenaran. Ada kebenaran tapi sedikit. Apa hanya sedikit, hanya sedangkan 99%, Randy bilang nggak boleh, mesti 100%. Ellen White bilang hanya sedikit, berarti less than 100%. Iya kan? Ya. Saya teruskan ya. Tetapi Allah telah memberikan semua kebenaran ini kepada anak-anaknya yang sedang bersedia untuk menghadapi hari Tuhan itu. Jadi diberikan kepada kita yang bersedia di hari Tuhan. Ia juga memberi mereka kebenaran-kebenaran yang tidak ada dari kelompok-kelompok ini yang mengetahui. Jadi dikasih kebenaran yang mereka tidak tahu. Nah, saudara banyak. Kalau mau tanya, wah saudara lebih tahu dari saya, ya kan? Karena kita belajar di sini. Dan tidak pula mereka akan mengerti. Dikasih tahu pun mereka nggak ngerti, karena mereka tidak belajar. Ya, jadi seperti saya yang sebelumnya, walaupun saya adalah seorang pemimpin dalam gereja, saya mengaku aja saya Advent. Tapi padahalnya saya nggak pernah belajar Alkitab. Kalau khotbah tinggal ambil 1-2 ayat sudah gampang aja. Tapi rupanya bukan begitu untuk keselamatannya. Apalagi untuk menghadapi hari Tuhan. Menghadapi hari Tuhan bukan karena kita mau bertemu dengan Yesus saja. Kita mesti menghadapi setan dulu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kita teruskan ya. Masih ada 5 menit. Dan tidak pula mereka akan mengerti perkara-perkara yang dimeteraikan pada mereka. Telah dibuka Tuhan kepada orang-orang yang mau melihat dan siap sedia untuk mengerti. Jadi diberikan kepada orang yang mau. Jikalau Allah hendak menyampaikan suatu terang baru, nah ini hebat. Ini yang saya. Ada terang baru yang Tuhan mau kasih. Tapi kepada mereka yang belajar, kalau nggak belajar nggak akan dikasih. Jadi ada terang baru. Karena ini sudah ulang-ulang. Ia akan membiarkan orang yang dipilih dan dikasihnya untuk mengerti terang itu. Bukan dengan membiarkan pikiran-pikiran mereka diterangi oleh mendengar mereka yang berada di dalam kegelapan dan kesalahan. Jadi akan diberikan kepada kita yang mau, bukan orang-orang yang di luar sana yang berbuat kesalahan seperti kita. Ditunjukkan kepada saya kepentingan mereka yang percaya bahwa kita memiliki pekabaran rahmat terakhir. Jadi ada terang baru. Jadi pertama kita membangun pagar itu harus di-maintain. Kedua kita akan dapat terang baru. Ketiga ada jelas apa? Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kita dan di samping kita akan membawakan pekabaran kepada orang dari firman Tuhan dan contoh dari kehidupan kita, kita juga akan membawakan jelas akan Fourth Angel ya. Fourth Angel message. Dan itu mana pernah saya tahu ada Fourth Angel message. Baru sekarang saya tahu. Nanti baca Roh Nubuat baru tahu, ya kan? Saya terus ya. Yang dipisahkan dari mereka yang setiap hari berkecimpung dalam kesalahan-kesalahan yang baru. Jadi orang-orang yang akan diberikan terang baru, membangun pagar, dan juga membawakan gelas message itu. Kalau kita memisahkan diri dengan orang-orang yang hanya membuat kesalahan-kesalahan dan kesalahan mereka setiap hari baru. Ini Ellen White bilang ya. Saya melihat bahwa baik orang muda maupun orang tua seharusnya tidak boleh mengunjungi perhimpunan mereka. Nah, ini yang saya katakan yang menghiburkan saya. Karena saya kebetulan memang memisahkan diri dari mereka. Ini yang saya mendapat hiburan bahwa MUI juga menginginkan demikian. Kita harus tinggalkan perhimpunan mereka. Coba lihat selanjutnya. Karena adalah merupakan kesalahan membuat mereka gembira. Dengan berbuat demikian, sedangkan mereka mengajarkan kesalahan yang merupakan racun maut bagi jiwa dan mengajarkan doktrin-doktrin hukum maupun manusia.
Nah, kita sudah pelajari itu kan. Kita sudah pelajari. Terus pengaruh perkumpulan demikian tidak baik. Ellen White bilang tidak baik pengaruh perkumpulan mereka. Ya, jadi bukan karena kita menyendiri terus. Ini Ellen White bilang pengaruhnya tidak baik. Jikalau Allah telah melepaskan kita dari kegelapan dan kesalahan tersebut, maka kita harus berdiri teguh dalam kebebasan dengan mana Ia telah menempatkan kita bebas dan bersukaria di dalam kebenaran. Allah tidak senang pada kita bila mana kita pergi mendengarkan yang salah. Ya, ini keras sekali ini dia. Nah, tanpa disuruh pergi, karena kecuali Ia menyuruh kita kepada perkumpulan-kumpulan itu, di mana kesalahan dipaksakan kepada orang-orang banyak dengan kuasa kemauan, maka Ia tidak akan menjaga kita. Jadi kalau kita paksakan pergi, ya, dengan perkumpulan-kumpulan itu, ini sangat jelas Tuhan tidak mau jaga kita. Ya. Selanjutnya, malaikat-malaikat berhenti mengawal kita. Ini Ellen White. Malaikat-malaikat berhenti mengawal kita, dan kita dibiarkan menjadi bulan-bulanan musuh. Nah, kita akan dimain-mainkan sama setan kalau kita berada di situ. Digelapkan dan dilemahkan olehnya, dan kuasa malaikat-malaikat yang jahat, dan terang yang ada di sekeliling kita menjadi cemar dengan kegelapan. Bisa jadi gelap juga gitu kalau kita gitu. Nah, ini paragraf terakhir. Saya melihat bahwa kita tidak mempunyai waktu dihabiskan percuma untuk mendengar cerita-cerita dongeng. Buang waktu. Pikiran kita tidak boleh dibelokkan sedemikian rupa, tetapi harus diisi dengan kebenaran masa kini. Ini yang kita pelajari sekarang, present truth. Dan mencari kebijaksanaan supaya kita dapat mencapai suatu pengetahuan yang tepat terhadap kedudukan kita. Jadi kita mesti tahu kita punya kedudukan ada di mana kalau kita, ya kan? Supaya dengan kelama-lembutan kita dapat memberikan alasan pengharapan kita dari kitab suci. Sementara doktrin-doktrin palsu dan kesalahan-kesalahan berbahaya menekan pikiran, maka pikiran itu tidak dapat tinggal di atas kebenaran yang akan melayakan dan menyediakan rumah Israel untuk berdiri pada hari Tuhan. Jadi ini dia punya konklusinya. Jadi kita hati-hati dengan itu mengenai saya ya. Kenapa saya tinggalkan saya punya pergaulan sebelumnya dan saya betul-betul lebih baik mempelajari Alkitab dan renung buat, walaupun saya hanya dengan istri atau saya dengan mengikuti akan video-videonya Roger, masih lebih baik daripada kita pergi dengan perkumpulan yang hanya gosip, ya kan? Dan itu mempengaruhi, bisa melemahkan. Ellen White bilang bisa melemahkan kita punya. Pasti jam 10. Terima kasih atas kesempatan yang sudah berikan. Saya banyak sekali kesaksian yang selama ini terjadi. Banyak grup-grup yang mau tarik saya kembali dan segala macam. Nanti next time saya akan bersaksi lebih banyak lagi. Amin.